Bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar? Mengeksplorasi ide-ide besar pada peserta didik merupakan salah satu potensi anak yang perlu dikembangkan sejak dini. Mengapa? Karena ide adalah salah satu pondasi agar anak mampu menyelesaikan masalah, mampu berpikir out of the box, dan menjelajah sesuatu yang baru. Di antaranya, bermain bisa menjadi media untuk mengembangkan kreativitas anak, membuat sendiri mainan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada, dan beri kesempatan untuk bermain di luar, mengenal alam, dan bermain dengan temannya. Kemudian, biarkan anak berimajinasi. Salah satu cara melatih imajinasinya adalah membacakan buku setiap hari. Beri anak kesempatan untuk memilih buku yang ia sukai. Libatkan anak saat membaca dengan memintanya mengira-ngira suara seorang tokoh atau karakternya. Ajak juga anak bermain role play. Kemudian pertanyaan kreatif, cobalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif dan mendorongnya untuk berekspresi baik secara verbal maupun non-verbal. Seperti, coba nak, beritahu bunda, bagaimana cara kamu memainkan mainan ini? Perhatikan jawaban anak, walaupun tidak seluruhnya benar, tapi itu berusaha untuk berpikir. Kemudian adalah hindari kata salah. Di sini usahakanlah kita untuk tidak mengatakan salah akan imajinasi yang dibuat oleh anak. Kemudian lihat minat dan bakatnya. Mulailah untuk memperhatikan kegemaran anak dan kesukaan anak agar kita bisa tahu apa saja minat dan bakatnya agar bisa dikembangkan sejak dini. Kemudian bebaskan anak untuk bereksplorasi agar anak dapat mendapatkan pengetahuan dan wawasan terhadap dunia yang lebih luas. Jangan dipaksa akan hal sesuatu yang itu saja. Bebaskan dia untuk bereksplorasi. Kemudian berikanlah pengalaman baru. Di sini bisa dengan mengunjungi tempat-tempat baru yang belum pernah dikunjungi. Kemudian kurangi larangan terhadap anak akan sesuatu yang ia lakukan kecuali itu berbahaya bagi anak. Kemudian liburan kreatif yang bisa dilakukan di rumah, misalnya membuat DIY, mendekorasi kamar, berkebun, dan lain sebagainya. Kemudian berikanlah pujian bagi anak atas apa yang dilakukan anak. Bagaimana caranya peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi pertanyaan penting? Yang pertama, memulai pembelajaran dengan bertanya. Jadi setelah guru menyampaikan materi yang dipelajari pada hari itu, siswa dapat menuliskan beberapa pertanyaan penting. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan pancingan. Nah, jadi pertanyaan ini diberikan ketika siswa terlihat ragu atau diam ketika ingin bertanya. Kemudian mengaitkan materi dengan kejadian yang menarik. Jadi kita dapat menyanyikan kejadian yang menarik tapi tetap berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya menyajikan permainan, yaitu permainan ini bisa dilakukan dengan permainan menggunakan beberapa kata atau kalimat. Kemudian selanjutnya yaitu membentuk kelompok belajar. Untuk kelompok belajar, siswa dapat membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang siswa dan memberikan tugas kepada kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Penghargaan ini tidak selalu berupa hadiah, tapi juga dapat berupa kalimat-kalimat positif yang mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Selanjutnya, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Dalam hal ini, penampilan kemampuan puncak siswa dapat kita berikan dalam bentuk pentas atau gelaran lomba terkait topik pembelajaran yang mereka tempuh. Penampilan ini dapat berupa pertunjukan seperti drama, tari, menyanyi, puisi, maupun berbagai penampilan lainnya yang berhubungan erat dengan kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting, yaitu pemberian pekerjaan rumah. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan dan belajar materi pelajaran tanpa batasan waktu dan tempat. Oleh karena itu, pekerjaan rumah dapat menjadi suatu instrumen pendidikan untuk menembus dinding sekolah dan bahkan masuk ke lingkungan keluarga setiap siswa. Contoh pekerjaan rumah, yaitu yang pertama memberikan PR terkait pendalaman materi. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar berupa cara membuat kue yang sederhana sambil didampingi orang tua. Dan yang ketiga, meminta anak untuk berlatih membantu orang tua dalam pekerjaan rumah seperti menyapu halaman, membersihkan tempat tidur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh pengalaman di luar kelas. Yang pertama, guru mewajibkan peserta didik untuk mengikuti ekstrakurikuler. Kemudian selanjutnya, setiap akhir semester mengajak peserta didik untuk perkemahan Sabtu Minggu. Dan yang terakhir yaitu mengikut sertakan peserta didik untuk olimpiade sains dan semacamnya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran pengalaman di luar kelas itu sendiri adalah di mana siswa mampu mengembangkan kreativitas dan inisiatif mereka secara personal, dan siswa mampu mewujudkan semua potensi yang ia miliki sehingga semangat, jiwa dan raganya menjadi optimal. Siswa juga dapat merasakan langsung perihal materi yang sedang diajarkan, dan siswa dapat mengembangkan keterampilan yang ia miliki.